Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman semuanya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi satu hal yang sangat penting berkaitan dengan seleksi P3K Guru tahun 2022, di mana kami sudah mendapatkan berita dari Ibu Hasna, yaitu data Excel penempatan guru lulus PG sepertinya benar. Ini dari jvnn.com ya teman-teman. Honorer ketakutan. Ada juga desakan pemerintah, desakan melalui Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek melakukan hal ini untuk menyelesaikan guru yang lulus PG ya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman. Ini salah satu desakan persoalan guru yang lulus passing grade agar segera dituntaskan. DPR RI melalui Komisi 10 DPR, Kemendikbudristek harus lakukan hal ini. Nah, ini pernyataan dari Pak Abdul Fikri Fakih yang mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan terkait penempatan guru yang sudah lulus passing grade dalam formasi P3K tahun 2021. Fikri menyarankan Kemendikbudristek segera berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga untuk menuntaskan persoalan tersebut. Kemendikbudristek seharusnya segera berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenpan RB, dan juga Kementerian Keuangan untuk pengalokasian formasi dan juga kepastian seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui, guru yang sudah lulus passing grade ini sudah hampir 1 tahun lebih ya diombang-ambing nasibnya ya. Langkah koordinasi tersebut agar tidak diombang-ambingkan para guru yang lulus PG ini yang telah melewati ambang batas yang telah ditentukan namun ternyata formasinya tidak tersedia. Karena itu Komisi 10 DPR RI setuju agar urusan guru honorer dibentuk panitia khusus atau Pansus DPR RI. Nah, mudah-mudahan ya segera untuk pembentukan Pansus dan mengambil langkah agar guru yang lulus passing grade ini tidak terkatung-katung dan seleksi P3K segera dimulai. Dan ini salah satu curhatan dari Ibu Hasna ya, dilansir jvnn.com. Data Excel penempatan guru yang lulus PG sepertinya benar, honorer ketakutan. Para guru lulus PG hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau di tahun 2021 Kasakusuk soal data Excel penempatan. Nah, data Excel ini telah tersebar luas beberapa waktu yang lalu di kalangan guru yang sudah lulus PG karena isinya sangat lengkap, by name by address. Selain itu tercantum pula daerah penempatan guru lulus PG yang berpindah ke luar daerah kabupaten ataupun juga provinsi. Ada juga yang posisinya tetap di sekolah induk karena kebetulan formasinya tersedia. Sepertinya data Excel penempatan yang beredar itu ada benarnya. Saya punya beberapa bukti dari kawan-kawan yang mendapatkan informasi dari masing-masing pemdanya. Dia mencontohkan di Kabupaten Kebumen dan Subang, guru honorer di daerah itu menyebut data Excel yang pernah heboh dan dibantah validasinya oleh Kemendikbudristek itu setelah disandingkan dengan data pemdanya ternyata sama, teman-teman. Data Excel kan dibilang nggak benar. Nah, kawan-kawan di Subang dan juga Kebumen dan sejumlah daerah lainnya melaporkan sama hasilnya dengan Kemenpan RB soal kuota P3K 2022 per instansi. Dan ini telah dibahas di video kami sebelumnya ya, bahwasanya kita sandingkan atau kita analisis antara formasi resmi dan juga data Excel penempatan. Ada yang sama dan juga yang beda. Hasna menyebut yang sedikit berbeda hanya pada jumlah kuota P3K. Ada daerah yang usulan formasinya P3K-nya bertambah karena data tersebut itu data bulan Juni, data sebelum rakor ya, data Excel tersebut. Nah, jadi ada juga yang bertambah dan jika ditempatkan keluar daerah maka itu tidak dapat formasi. Dengan melihat penyebaran penempatan guru lulus PG itu, mereka siap-siap pindah daerah lain. Banyak yang sudah pasrah daripada enggak diangkat tahun ini. Itu yang terhormat Pak Audit dan tim, kami dari Pemprov DKI Jakarta tadi mungkin sudah ditanyakan oleh teman-teman dari BKD-BKD di seluruh Indonesia, namun ada beberapa hal mungkin yang perlu kami tekankan terkait dengan terutama
untuk pengadaan P3K formasi guru. Bahwa kami di Pemprov DKI Jakarta tadi mungkin di awal sudah diperlihatkan bahwa kami memperoleh 6.300 sekian formasi khusus untuk guru. Jumlah yang cukup signifikan, mengingat di Pemprov DKI Jakarta kami akan membuka P1, P2, dan P3 hanya sampai dengan P3. Jadi kami tidak membuka untuk umum dalam hal ini. Yang jadi persoalan tadi kami belum belum mendengar penjelasan terkait dengan pembatasan untuk pelamar ini, karena kami khawatir kami sudah membatasi, artinya formasi yang kami buka hanya sampai dengan P3, tidak untuk umum. Kami khawatir manakala nanti si pelamar dari swasta bisa mendaftar ke SSCN untuk mengisi formasi P1, P2, P3 kami. Karena hal ini terjadi pada seleksi di tahun 2021 bahwa tadinya katanya 3 tahap, tapi 2 tahap sudah bisa dimasuki dari swasta. Akhirnya formasi di Pemprov DKI Jakarta hampir 30% diisi dari pegawai-pegawai yang bertugas bukan di Pemprov DKI Jakarta. Nah, kami mohon penjelasan pemisahan ataupun pembatasan pelamar ini apakah ada di sistem SSCN. Misalnya si pelamar kami cuma buka statusnya P1, P2, P3, si pelamar hanya memilih itu, ataukah memang kami membatasinya di pengumuman seperti itu, bahwa pelamar umum tidak bisa meng-apply ke dalam sistem SSCN. Karena kalau misalnya si pelamar umum bisa meng-apply lamarannya ke sistem SSCN, sementara kesempatan mereka hanya 1 kali, kami nanti di demo, kok kami ikut melamar tapi nggak punya kesempatan untuk memilih formasi ataupun mendapatkan formasi yang dibuka oleh BKD DKI Jakarta, seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi untuk jadwal mungkin sudah disampaikan bahwa memang di BKN juga saat ini sedang menunggu jadwal dari Kementerian PAN dan rapat-rapat yang mungkin diselenggarakan antara Kemenkes dan teknis dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu dari BKN terkait pertanyaan yang akan kami tekankan, apakah memang pembatasan itu di sistem SSCN ataukah ada di pengumuman yang nanti akan kami umumkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menjawab Bu Desi. Saya tidak tahu apakah itu sudah di ACC Menpan dan Dikbud atau belum. Dikarenakan pengkhususan seperti ini saya tidak tahu ya. Ini mungkin nanti harusnya dari Pemprov DKI aja yang ke Menpan dan Dikbud ya, karena nanti datanya itu bukan dari SSCN Bu. Jadi semua data pure dari Dapodik. Misalnya kalau misalnya DKI tidak membuka umum, padahal di Permenpannya itu sudah jelas ada umum ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah nanti menyalahi atau enggak. Mohon untuk dikoordinasikan saja. Jadi bukan di sini Bu Desi. Nanti juga harus koordinasi dengan Dikbud untuk data yang dikirim ke SSCN ya. Karena SSCN hanya untuk menerima statusnya saja. Yang menentukan, karena sudah diterstate bahwa yang menentukan itu berdasarkan data dari Dapodik, Dikbud, gitu Bu. Jadi mungkin ini nanti dari Pemprov DKI aja ke teman-teman di Kemenpan apakah disetujui seperti ini atau enggak. Gitu. Terima kasih. Bu, sudah cukup kamu jawabannya? Ya.
Iya, terima kasih. Nanti mungkin kami akan mencoba koordinasi ke Kemendikbud, mengingat di Kemendikbud sendiri sudah dimungkinkan bahwa ketika kita buka formasi, kalau memang nanti ada formasi sisa baru bisa dibuka untuk umum. Jadi kita stop sampai dengan P3 seperti itu. Tapi kalau di SSTN-nya juga belum bisa mengakomodir hal tersebut, nanti kami coba tanyakan lebih lanjut ke Kemendikbud. Terima kasih Pak Audit. Ya,